Tidak semua orang menjadi miskin karena malas. Dan tidak semua orang menjadi kaya karena kerja keras. Ada kisah-kisah yang tidak pernah ditulis di buku, tidak tercatat di arsip, dan hanya hidup dari bisikan ke bisikan. Kisah tentang orang-orang yang ingin keluar dari hidup yang terasa buntu, lalu memilih jalan yang seharusnya tidak mereka lewati. Cerita ini bukan tentang hantu yang muncul tiba-tiba. Bukan pula tentang ritual untuk sekedar menakut-nakuti. Ini tentang pilihan. Tentang seorang kepala keluarga yang lelah kalah oleh keadaan. Tentang harapan yang berubah menjadi perjanjian. Dan tentang rezeki yang datang terlalu cepat. Membawa sesuatu yang seharusnya tidak ikut pulang. Nama, tempat, dan waktu mungkin berbeda. Tapi, ceritanya selalu sama. Saat seseorang ingin kaya dalam sekejap, selalu ada yang menunggu di balik gelap. Siap memberi, dan suatu hari nanti, siap menagih. Jika kamu memilih melanjutkan membaca, ingat satu hal. Tidak semua pintu yang terbuka seharusnya dimasuki. Tidak ada yang istimewa dari hidup Warto sebelum semua itu terjadi. Ia tinggal di sebuah desa kecil yang jalannya masih berbatu, diapit sawah dan kebun singkong yang menguning saat kemarau. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Warto sudah berjalan ke sawah dengan cangkul di pundaknya. Bajunya lusuh, topinya sobek di pinggir, dan sandalnya sudah berkali-kali ditambal. Namun sekeras apapun ia bekerja, hidupnya seperti jalan di tempat. Panen sering gagal, harga gabah jatuh, utang di warung makin menumpuk. Anak sulungnya terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu bayar biaya. Istrinya, Sri, tak pernah mengeluh keras-keras, tapi Warto tahu betul, perempuan itu sering menangis diam-diam di dapur saat malam. "Pak, sampai kapan kita hidup begini?" Kalimat itu tidak pernah diucapkan, tapi terasa setiap hari. Warto mulai merasa kalah oleh hidup. Setiap sore, ia duduk di teras rumah bambunya, menatap jalan desa yang sepi. Motor tetangga lalu lalang, rumah orang lain perlahan berubah jadi tembok bata, sementara rumahnya tetap sama, bahkan atapnya bocor di beberapa bagian. Yang paling menyakitkan bukan kemiskinan, tapi rasa tak berdaya. Suatu malam, hujan turun deras disertai angin dingin, listrik padam, desa tenggelam dalam gelap, hanya ditemani suara hujan yang menghantam genting. Di warung kopi kecil dekat pertigaan, beberapa pria berkumpul. Warto ikut duduk, menghangatkan tangan di cangkir kopi pahit. Di sanalah ia pertama kali mendengar bisikan itu. Bukan dari satu orang, tapi dari obrolan yang terputus-putus, tentang seseorang yang dulu miskin, sekarang kaya, tentang usaha yang langsung jalan tanpa modal jelas, tentang rumah besar yang berdiri hanya dalam hitungan bulan, dan tentang satu kata yang diucapkan dengan suara pelan, pesugihan. Warto diam. Awalnya ia menertawakan cerita itu dalam hati, tapi semakin malam, semakin lama ia duduk, cerita-cerita itu mulai terasa nyata. Ada detail yang terlalu spesifik untuk sekadar karangan. Nama tempat disebut, arah jalan dijelaskan, bahkan hari-hari tertentu yang dianggap waktu baik. Saat pulang ke rumah, hujan sudah reda, tapi hati Warto justru terasa makin berat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memandangi wajah Sri yang terlelap, anak-anaknya yang tidur berhimpitan karena dingin, dan atap rumah yang sesekali meneteskan air. Dalam pikirannya, hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar. Apa salahnya kalau mencoba? Bukan karena ia tamak, bukan karena ingin hidup mewah, ia hanya ingin keluar dari hidup yang terasa seperti penjara tanpa pintu. Di saat itulah, tanpa ia sadari, langkah pertama sudah diambil, bukan dengan kaki, melainkan dengan niat di dalam hati, dan niat itu, perlahan tapi pasti, akan membawanya ke jalan yang tak pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam di warung kopi itu, pikiran Warto tidak pernah benar-benar tenang. Saat mencangkul sawah, pikirannya melayang. Saat makan, nasi terasa hambar. Bahkan saat bercanda dengan anak-anaknya, senyumnya terasa dipaksakan. Nama tempat yang disebut malam itu terus terngiang di kepalanya, seolah ada yang sengaja menanamkannya dalam ingatan. 3 hari kemudian, Warto akhirnya menyerah pada rasa penasarannya. Ia berangkat setelah Isya, tanpa memberitahu siapapun. Sri sudah tidur, anak-anak terlelap. Warto hanya meninggalkan secari kertas bertuliskan ke rumah teman,
di atas meja kayu yang sudah usang. Jalan yang ia lewati sempit dan gelap, lampu penerangan nyaris tidak ada. Hanya cahaya bulan yang tertutup awan, membuat bayangan pepohonan terlihat aneh dan panjang. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ragu. Beberapa kali Warto berhenti. Ada perasaan seperti sedang diawasi, bukan dilihat, tapi diperhatikan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun hanya ada semak dan suara jangkrik. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan langkah. Rumah itu berada di ujung desa, dekat kebun bambu yang jarang dilewati orang. Dari luar, rumah tersebut tampak tua dan nyaris runtuh. Dindingnya hitam dimakan usia, pintunya setengah lapuk, dan halaman depannya dipenuhi daun kering. Namun anehnya, di tengah kegelapan, rumah itu masih tampak hidup. Lampu minyak menyala redup di dalam. Warto mengangkat tangan, ragu-ragu, lalu mengetuk pintu 3 kali. Suaranya terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya putih panjang, kulitnya keriput, dan matanya tajam, seolah bisa menembus pikiran Warto. Pria itu tidak tersenyum, tapi juga tidak terlihat terkejut. "Sudah lama kamu ingin ke sini," katanya pelan. Warto terdiam. Saya cuma mau tanya," ucapnya gugup. Pria tua itu berbalik badan tanpa berkata apa-apa, memberi isyarat agar Warto masuk. Di dalam rumah, bau kemenyan langsung menusuk hidung. Dindingnya dipenuhi benda-benda aneh, botol berisi cairan gelap, kain hitam, dan patung kecil yang bentuknya sulit dikenali. Di tengah ruangan terdapat tikar tua dan sebuah mangkuk tanah liat berisi air. "Duduk," perintah pria tua itu. Warto menurut. Ritual dimulai tanpa penjelasan panjang. Pria tua itu menyalakan dupa, lalu membaca sesuatu dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan. Warto tidak mengerti kata-katanya, tapi dadanya terasa sesak. Udara di dalam ruangan terasa berat, seolah sulit dihirup. Kemudian pria itu meminta sesuatu yang tak pernah Warto bayangkan. "Bukan uang, bukan hewan," katanya datar. "Yang kami minta adalah kesanggupan." Warto mengernyit. "Kesanggupan apa, Mbah?" Pria itu menatapnya lama, terlalu lama. "Kamu akan diberi jalan rezeki, cepat, banyak. Tapi ada yang akan ikut tinggal bersamamu. Kamu tidak boleh menolak, tidak boleh bercerita. Dan saat waktunya tiba, kamu harus menyalahkan apa yang paling kamu sayangi." Jantung Warto berdegup keras. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi mulutnya terasa kaku. Dalam benaknya, wajah anak-anaknya muncul, wajah Sri, rumah bocor, utang. "Kalau saya tidak sanggup," tanyanya pelan. Pria tua itu tersenyum tipis, senyuman yang membuat bulu kuduk Warto merinding. "Kalau tidak sanggup," jawabnya, "kamu tidak akan sampai ke sini." Tanpa benar-benar mengerti apa yang ia setujui, Warto mengangguk. Pria tua itu menggores telapak tangan Warto dengan benda tajam. Darah menetes ke dalam mangkuk tanah liat. Api lampu minyak bergetar. Angin entah dari mana berhembus di dalam ruangan tertutup itu. Dan untuk sesaat, Warto merasa tidak sendirian. Saat ritual selesai, ia dipersilahkan pulang. Tidak ada doa penutup, tidak ada pesan tambahan. Hanya satu kalimat terakhir sebelum pintu ditutup. "Mulai malam ini, hidupmu akan berubah. Jangan kaget kalau sesuatu mulai mengikutimu." Di perjalanan pulang, langkah Warto terasa ringan, tapi hatinya justru dingin. Ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan. Namun satu hal ia rasakan dengan jelas. Sesuatu memang telah ikut pulang bersamanya. Perubahan itu tidak datang perlahan. Ia datang terlalu cepat. Keesokan paginya, Warto terbangun dengan perasaan aneh. Bukan takut, bukan senang, tapi seperti seseorang yang baru saja melewati mimpi panjang dan belum sepenuhnya sadar. Telapak tangannya masih terasa perih. Bekas goresan semalam mengering menjadi garis tipis kehitaman. Sri sudah lebih dulu bangun. Saat Warto duduk di ruang tengah, istrinya menatapnya dengan wajah bingung. "Pak," katanya pelan, "uang dari mana ini?" Di atas meja kayu, tergeletak beberapa lembar uang pecahan besar. Bukan 1 atau 2, tapi cukup banyak untuk ukuran mereka. Warto terdiam. Ia yakin semalam tidak membawa pulang uang sebanyak itu. Bahkan, ia tidak ingat meletakkannya di sana. Dadanya berdebar. "Entah," jawabnya singkat. "Mungkin sisa pembayaran kemarin."
Sri tidak bertanya lagi, tapi sorot matanya jelas menyimpan curiga. Hari itu, keajaiban kecil terus terjadi. Sawah yang biasanya gagal panen tiba-tiba tampak lebih hijau. Seorang tengkulak datang menawarkan harga tinggi, tanpa ditawar. Siang harinya, seorang kenalan lama muncul, menawarkan kerjasama membuka usaha penggilingan padi. Modal ditanggung bersama, keuntungan dijanjikan besar. Warto hanya mengangguk. Semua terasa terlalu mudah. Dalam seminggu, hidupnya berubah drastis. Utang di warung lunas, anak sulungnya kembali sekolah. Rumah mulai diperbaiki. Orang-orang desa yang dulu memandangnya biasa saja, kini mulai menyapa dengan senyum berbeda. "Rezekimu lagi bagus toh," kata mereka. Warto ikut tersenyum, tapi setiap senyum terasa berat. Malam-malamnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap pukul 2 dini hari, Warto selalu terbangun tanpa sebab jelas. Udara di dalam rumah terasa dingin, meski tidak hujan. Dari sudut ruangan, kadang terdengar suara seperti kain diseret perlahan. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan yang seolah bergerak sendiri. Sri mulai mengeluh sering mimpi buruk. Anak bungsunya mendadak rewel, menangis tanpa alasan, menolak tidur sendiri. Katanya ada orang hitam yang duduk di dekat pintu kamar. Warto menegur anaknya, mencoba berpikir logis, tapi di dalam hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh. Setiap kali uang datang, entah dari mana, entah bagaimana, Warto teringat kalimat pria tua itu, "Ada yang akan ikut tinggal bersamamu." Dan ia mulai menyadari satu hal penting. Uang itu selalu datang setelah sesuatu yang aneh terjadi. Setelah Sri jatuh sakit ringan tanpa sebab jelas, ada pelanggan besar datang. Setelah anaknya demam tinggi semalaman, proyek usaha tiba-tiba disetujui. Setelah ia bermimpi buruk tentang sosok besar tanpa wajah, rekeningnya bertambah. Seolah-olah, setiap rezeki harus dibayar dengan sedikit ketakutan. Namun Warto tetap diam. Ia memilih menutup mata, menutup telinga, dan menenangkan dirinya sendiri dengan satu alasan sederhana. Yang penting keluarga saya hidup layak. Ia mulai membeli barang-barang baru. Motor, perabot, pakaian bagus. Rumahnya kini berdinding tembok. Senyum Sri kembali terlihat, meski tidak sesering dulu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rasa aman. Suatu malam, saat menghitung uang di ruang tengah, lampu tiba-tiba berkedip, lalu mati. Dalam gelap, Warto mendengar napas berat di belakangnya. Bukan napas manusia. Terlalu pelan, terlalu panjang. Ia membeku. Saat lampu menyala kembali, ruangan kosong. Tapi di dekat tumpukan uang terlihat bekas seperti jejak kaki basah, mengarah ke kamar anak-anaknya. Warto terduduk lemas. Untuk pertama kalinya sejak ritual itu, ia benar-benar takut. Dan di dalam ketakutan itu, muncul kesadaran yang terlambat. Rezeki yang datang terlalu mudah, biasanya tidak datang sendirian. Sejak malam lampu padam itu, Warto tidak pernah lagi merasa sendirian di rumahnya sendiri. Ia masih bekerja, masih tertawa di depan orang lain, masih menerima pujian karena hidupnya yang kini berhasil. Tapi di balik semua itu, ada rasa tercekik yang terus menempel di dadanya. Setiap kali pintu berderit, setiap kali angin masuk lewat celah jendela, jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Dan tanda-tanda itu mulai datang. Bukan sekaligus, bukan dengan cara yang kasar, melainkan perlahan, seperti penagih utang yang sabar. Anak bungsunya, Dimas, mulai sering sakit. Bukan sakit biasa. Tubuhnya panas tinggi di malam hari, tapi normal saat pagi. Dokter bilang hanya kelelahan, mungkin masuk angin. Tapi setiap malam, Dimas selalu terbangun sambil menangis, menolak tidur sendirian. "Ada yang duduk di lemari, Pak," katanya dengan suara gemetar. "Dia lihat aku terus." Sri semakin pucat dari hari ke hari. Nafsu makannya hilang. Matanya sering kosong, seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Suatu sore, ia mengaku sering mendengar suara perempuan menangis dari dapur saat Warto tidak ada di rumah. Warto mulai beribadah lebih sering. Ia berharap dengan berdoa semua akan reda. Tapi setiap ia menundukkan kepala, bayangan darah yang menetes ke mangkuk tanah liat itu selalu muncul di pikirannya. Malam Jumat kembali datang. Pukul 2 dini hari, Warto terbangun dengan napas tersengal. Udara terasa berat. Dari ruang tengah, terdengar suara seperti kuku digesekkan ke lantai. Perlahan, berirama. Seolah ada sesuatu yang sedang berjalan tanpa kaki. Warto memberanikan diri mengintip. Di ruang tengah, tepat di dekat lemari tempat ia menyimpan uang, terlihat bayangan tinggi berdiri membelakangi dirinya. Tubuhnya hitam, terlalu hitam untuk sekadar bayangan. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Warto ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan.
Bayangan itu tidak menoleh, tapi suaranya terdengar jelas di kepala Warto tanpa bibir yang bergerak. Sudah waktunya. Sekejap kemudian, bayangan itu lenyap. Udara kembali normal, tapi keringat dingin membasahi tubuh Warto. Keesokan harinya, usahanya mulai goyah. Mesin penggilingan padi rusak tanpa sebab jelas, padahal baru diperbaiki seminggu lalu. Seorang rekan bisnis tiba-tiba menarik diri, alasannya tidak masuk akal. Beberapa pelanggan membatalkan pesanan secara bersamaan. Uang masih ada, tapi alirannya mulai tersendat. Di saat yang sama, kondisi Dimas memburuk. Tubuhnya semakin kurus, tatapannya kosong. Ia mulai berbicara sendiri, menyebut kata-kata yang tidak dimengerti siapapun. "Dia lapar, Pak," bisik Dimas suatu malam. Katanya janji sudah dekat. Warto gemetar. Ia teringat jelas ucapan pria tua itu, menyerahkan apa yang paling disayangi. Saat itu, ia tidak bertanya. Ia tidak berani bertanya. Kini, maknanya mulai terasa jelas. Warto mencoba kembali ke rumah pria tua itu. Malam hari, ia menyusuri jalan yang sama, tapi rumah itu kini kosong. Pintu terkunci rapat, halamannya ditumbuhi semak, seolah sudah lama ditinggalkan. Seorang warga tua yang lewat berkata pelan, "Rumah itu sudah kosong puluhan tahun." Dunia Warto seakan runtuh. Di perjalanan pulang, hujan turun deras. Di tengah hujan, Warto mendengar langkah kaki di belakangnya, mengikuti ritme langkahnya sendiri. Saat ia berhenti, langkah itu ikut berhenti. Dan di dalam kepalanya, suara itu kembali terdengar. "Kamu sudah menikmati bagianku. Sekarang, giliran aku menagih." Warto jatuh berlutut di tengah jalan, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar paham. Ini bukan peringatan lagi. Ini tuntutan. Sejak malam hujan itu, Warto hidup dalam ketakutan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti ruang tunggu menuju sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Setiap sudut terasa gelap, bahkan saat lampu menyala terang. Uang masih tersimpan rapi di lemari, tapi setiap kali Warto membukanya, perutnya terasa mual, seolah benda-benda itu bukan lagi miliknya. Dimas terbaring lemah hampir sepanjang hari. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya dingin saat malam tiba. Sri tidak lagi banyak bicara. Ia hanya duduk di samping anaknya, menggenggam tangan kecil itu sambil sesekali menangis tanpa suara. Warto tahu waktunya hampir habis. Malam itu, tepat saat azan Isya menghilang di kejauhan, listrik kembali padam. Angin dingin menyusup dari celah jendela. Lampu minyak yang dinyalakan Warto bergoyang pelan, membuat bayangan di dinding bergerak tak wajar. Dari ruang tengah, terdengar suara langkah berat. Bukan satu, bukan dua. Seolah ada sesuatu yang datang untuk menagih secara langsung. Warto keluar kamar dengan kaki gemetar. Di ruang tengah, bayangan hitam itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bau tanah basah dan darah memenuhi ruangan. Sri menjerit pelan. Dimas membuka mata, menatap ke arah bayangan itu, lalu tersenyum lemah. "Dia datang, Pak," bisiknya. Katanya, "Sudah lunas kalau aku ikut." Warto menjerit, memeluk anaknya erat-erat. "Ambil aku," teriaknya. "Jangan anakku, ambil nyawaku saja." Bayangan itu bergerak mendekat. Udara terasa semakin berat, lampu minyak hampir padam. Suara itu kembali terdengar, bukan dari satu arah, tapi dari segala sisi. Perjanjian tidak bisa ditukar. Tubuh Dimas kejang sebentar, lalu terkulai. Tangis Sri pecah memenuhi rumah. Warto terduduk lemas, memeluk tubuh anaknya yang kini dingin. Bayangan hitam itu menghilang, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga. Sejak malam itu, hidup Warto runtuh sepenuhnya. Usahanya bangkrut. Uang habis entah kemana. Rumah yang dulu megah perlahan kosong, perabot dijual satu persatu. Sri jatuh sakit dan meninggal beberapa bulan kemudian, tak lama setelah kehilangan anaknya. Warto tinggal sendiri. Ia sering terlihat berjalan keliling desa dengan pakaian lusuh, berbicara sendiri, matanya kosong. Kadang ia tertawa, kadang menangis. Orang-orang desa memilih menjauh. Mereka tahu, Warto sudah membayar harga yang terlalu mahal. Beberapa tahun kemudian, Warto ditemukan meninggal di rumahnya. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Hanya lemari kosong yang terbuka dan bau tanah basah yang masih tersisa di udara. Orang-orang desa tidak banyak bicara. Mereka hanya mengingat satu pelajaran yang tak pernah tertulis, tapi selalu diwariskan. Kekayaan yang datang dari jalan gelap
akan selalu menuntut bayaran paling terang dalam hidup manusia. Kematian Warto tidak langsung mengakhiri cerita itu. Beberapa hari setelah jasadnya dimakamkan, rumahnya dibiarkan kosong. Pintu hanya ditutup seadanya, jendela terbuka, membiarkan angin masuk membawa bau lembab yang aneh. Tidak ada satupun warga desa yang berani masuk, meski kabarnya masih ada sisa uang dan barang berharga di dalam. Bukan karena tamak yang tertahan, tapi karena takut. Setiap malam Jumat, warga yang rumahnya berdekatan dengan bekas rumah Warto mengaku mendengar suara langkah pelan dari dalam. Kadang terdengar seperti orang menghitung uang, kadang seperti suara tangisan tertahan. Lampu di rumah kosong itu sering menyala sendiri, lalu padam lagi sebelum subuh. Kepala desa akhirnya memutuskan rumah itu harus dibersihkan. Beberapa orang lelaki datang siang hari, ditemani seorang ustadz tua. Pintu dibuka, debu menyambut. Tidak ada yang tampak aneh, sampai mereka masuk ke ruang tengah. Di lantai, tepat di depan lemari kosong, terdapat bekas telapak tangan hitam, seolah pernah ada seseorang yang bersujud lama di sana. Bau tanah basah kembali tercium, sangat kuat. Ustadz itu hanya menggeleng pelan. Perjanjian itu memang sudah selesai, katanya lirih, tapi bekasnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Rumah itu akhirnya dirubuhkan, tanahnya dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membangun di atasnya, bahkan bertahun-tahun kemudian. Rumput tumbuh liar, pohon pisang yang ditanam di sana selalu layu sebelum berbuah. Tentang Warto, kisahnya perlahan berubah menjadi peringatan. Orang-orang tua menceritakannya pada anak-anak mereka saat malam terlalu sunyi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar mereka ingat, jalan pintas selalu meminta balasan. Tidak ada yang tahu kemana perginya sesuatu yang pernah ikut tinggal bersama Warto. Tidak ada yang berani mencari tahu. Namun sesekali, jika angin berhembus terlalu dingin di tengah malam, ada yang bersumpah mendengar bisikan pelan dari arah tanah kosong itu. Janji sudah ditepati. Dan desa itu belajar satu hal dengan cara paling pahit. Kekayaan bisa dicari kembali, rumah bisa dibangun ulang, tapi jiwa yang pernah diserahkan tidak pernah benar-benar pulang. Tamat. Kematian Warto tidak langsung mengakhiri cerita itu. Beberapa hari setelah jasadnya dimakamkan, rumahnya dibiarkan kosong. Pintu hanya ditutup seadanya, jendela terbuka, membiarkan angin masuk membawa bau lembab yang aneh. Tidak ada satupun warga desa yang berani masuk, meski kabarnya masih ada sisa uang dan barang berharga di dalam. Bukan karena tamak yang tertahan, tapi karena takut. Setiap malam Jumat, warga yang rumahnya berdekatan dengan bekas rumah Warto mengaku mendengar suara langkah pelan dari dalam. Kadang terdengar seperti orang menghitung uang, kadang seperti suara tangisan tertahan. Lampu di rumah kosong itu sering menyala sendiri, lalu padam lagi sebelum subuh. Kepala desa akhirnya memutuskan rumah itu harus dibersihkan. Beberapa orang lelaki datang siang hari, ditemani seorang ustadz tua. Pintu dibuka, debu menyambut. Tidak ada yang tampak aneh, sampai mereka masuk ke ruang tengah. Di lantai, tepat di depan lemari kosong, terdapat bekas telapak tangan hitam, seolah pernah ada seseorang yang bersujud lama di sana. Bau tanah basah kembali tercium, sangat kuat. Ustadz itu hanya menggeleng pelan. Perjanjian itu memang sudah selesai, katanya lirih, tapi bekasnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Rumah itu akhirnya dirubuhkan, tanahnya dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membangun di atasnya, bahkan bertahun-tahun kemudian. Rumput tumbuh liar, pohon pisang yang ditanam di sana selalu layu sebelum berbuah. Tentang Warto, kisahnya perlahan berubah menjadi peringatan. Orang-orang tua menceritakannya pada anak-anak mereka saat malam terlalu sunyi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar mereka ingat, jalan pintas selalu meminta balasan. Tidak ada yang tahu kemana perginya sesuatu yang pernah ikut tinggal bersama Warto. Tidak ada yang berani mencari tahu. Namun sesekali, jika angin berhembus terlalu dingin di tengah malam, ada yang bersumpah mendengar bisikan pelan dari arah tanah kosong itu. Janji sudah ditepati. Dan desa itu belajar satu hal dengan cara paling pahit. Kekayaan bisa dicari kembali, rumah bisa dibangun ulang, tapi jiwa yang pernah diserahkan tidak pernah benar-benar pulang.